Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Yusuf Hediawan dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebagai reviewer jurnal dari beberapa peneliti, untuk judulnya Development of the Asthma Control Test. Penulis Robert Nathan MDA, Christine A. Shockness from DB. Jurnal, untuk buku jurnalnya Asthma Rhinitis Other Respiratory Disease. Untuk tahunnya 2004. Artikel jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan dan tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga terakhir pembahasan. Yang pertama ada abstrak, di mana asma mempengaruhi lebih dari 5% populasi dunia dan indikator menunjukkan bahwa prevalensinya terus berlanjut meningkat, terutama di antara anak-anak 1-4. Meskipun baru-baru ini kemajuan dalam deteksi dan pengobatan kondisi tersebut, asma tetap menjadi penyebab morbiditas yang signifikan dan beban ekonomi. Di Amerika Serikat saja, asma menyumbang 2 juta kunjungan darurat setahun, dan dengan sekitar 5.000 rawat inap 500.000 rawat inap setiap tahun adalah penyebabnya utama ketiga dari rawat inap yang dapat dicegah selama dekade terakhir. Pernah aman yang lebih baik tentang patofisiologisnya yang mendasari asma dan munculnya obat-obatan untuk mencegah ekserbasi akut lebih efektif telah mengarahkan dokter untuk mengalihkan fokus mereka dari mengelola serangan akut hingga mencapai pengendalian asma. Kemudian selanjutnya bisa dibaca ya, pendahuluan yang ada dalam jurnal saya. Asma mempengaruhi lebih dari 5% populasi dunia dan indikator menunjukkan bahwa prevalensinya terus berlanjut meningkat, terutama di antara anak-anak. Pendahuluan ini berada dalam jurnal saya, diambil dari abstrak ya, karena ini bisa dikatakan sebagai latar belakang atau background gitu. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan pengobatan haruslah dengan pengendalian asma yang optimal di klinik yang sibuk berlatih dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Perlu adanya metode sederhana untuk menilai pengendalian asma dengan atau tanpa pengujian fungsi paru-paru. Model penelitian dalam jurnal saya mengambil dengan kelompok kerja yang terdiri dari dokter perawatan primer dan spesialis asma terkemuka dikumpulkan untuk memberi nasihat pengembangan alat untuk menilai kontrol. Kelompok kerja peserta mewakili berbagai wilayah geografis di Amerika Serikat. Kelompok kerja tersebut membantu menentukan komponen pengendalian asma yang harus dinilai dan survei dan berpartisipasi dalam menentukan ukuran kriteria pengendalian asma yang akan digunakan dalam mengevaluasi kinerja survei. Para spesialis juga membantu memandu pengembangan pertanyaan survei spesifik dan berpartisipasi dalam merancang dan menerapkan validasi klinis belajar. Instrumen survei akhirnya yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 22 item yang mencerminkan sifat multidimensi pengendalian asma dan konsisten dengan pedoman asma. Setiap survei item meminta responden untuk mempertimbangkan 4 minggu terakhir. Untuk hasil penelitian yang saya ambil dalam jurnal dan untuk direview, ini hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 14% dari sampel berusia 65 tahun atau lebih tua dan 12% lebih muda dari 20 tahun itu mayoritas sampel memiliki asma yang terkontrol dengan baik
52,2% atau terkontrolnya sepenuhnya 18,1% menurut peringkat spesialis pengendalian asma. Maksudnya persen prediksi nilai FEV1 dari sampel adalah 84,9 kisaran 30 hingga sampai 140 dan 64% sampel memiliki nilai lebih dari 80%. Kemudian selanjutnya pembahasan. Dalam jurnal ada pembahasan permasalahan dan kelebihan atau kekurangan, di mana permasalahan meskipun adanya penemuan pengobatan, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa beban gejala asma mungkin jauh lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya. Akibatnya, banyak pasien dengan asma terus berlanjut harus ditangani dan berisiko mengalami akserbasi akut, mengakibatkan tidak masuk kerja atau sekolah. Peningkatan penggunaan layanan perawatan kesehatan yang mahal dan kualitas yang menurun bagi kehidupan. Untuk dalam mereview jurnal internasional ini, kelebihannya literatur yang digunakan sangat banyak sehingga memperkuat penelitian, dan juga ada kekurangannya, yaitu tabel kesimpulan dari penelitian dan juga kurang hasil penelitian terlalu berbelit-belit. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata saya ataupun mempresentasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.